hormati pimpinan perusahaan. Nah, saya lihat ada dari PT Inocin, kemudian Tunas. Yang saya hormati pula Bapak-bapak dari Dewan Gereja, Bapak Tuan Dusun, seluruh masyarakat yang hadir dari Kampung Naga yang saya banggakan. Pertama-tama kita selaku insan yang beriman dan bertakwa, tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat limpahan rahmat-Nya dan karunia-Nya, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita bisa sama-sama berkumpul di musola yang sebentar lagi akan kita resmikan. Saya dengan rasa syukur serta menyampaikan terima kasih kepada semua panitia pelaksana serta semua panitia yang turut andil di dalam pembangunan musola Al-Ikhlas ini, sehingga musola ini dapat berdiri tegak sebagaimana sarana dan prasarana ibadah bagi umat muslim, khususnya yang berada di sekitar Kampung Naga. Oleh karena itu, bagi umat muslim, marilah kita sama-sama dengan berdirinya musola yang ada di kampung kita ini yang kita cintai. Kalau tadi disampaikan oleh panitia bahwa mungkin terlalu berlebihan kalau sebenarnya kami selaku Satgas yang harus meresmikan ini, Pak Wakil. Karena semuanya ini bahu-membahu kita sama-sama sebenarnya. Namun karena diberi kepercayaan dan kami ditembusi, kami siap. Namanya Satgas, kami siap. Selanjutnya di akhir sambutan saya yang singkat ini, tentunya saya perlu memperkenalkan diri, karena mungkin kami adalah Batalion Infanteri 725 Woroage ini sudah di penghujung masa tugas. Kami sudah masuk bulan ke-8. Kalau sesuai jadwal kami akan pulang bulan Juli nanti, berarti tinggal efektif 1 bulan lagi. Dan nantinya digantikan oleh Batalion 111, yaitu dari Aceh. Saya selaku Dan Satgas, nama saya Letnan Kolonel Infanteri Safrudin. Saya berada di Kendari. Saya pun juga asli Kendari, putra daerah Kendari. Alhamdulillah, saya datang ke Bovendigul ini selain menemukan saudara-saudara saya yang benar-benar asli dari Bovendigul, saya juga menemukan saudara-saudara saya yang mungkin dari Sulawesi, kemudian saya lihat juga ada yang dari Jawa Barat dan sebagainya. Ini merupakan kemajemukan yang ada di sini, dan selama kami berdinas di sini kami melihat bahwa utamanya Bovendigul ini sangat-sangat kondusif. Ini sangat kita apresiasi, bahkan dari pusat pun menyampaikan bahwa Bovendigul itu merupakan, ya mungkin kalau kita mendengar kejadian-kejadian di daerah pegunungan, di sini sangat relatif aman, sehingga ini tentunya semua berkat dari warga masyarakat sendiri, baik yang berada di Bovendigul maupun yang di sekitarnya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Selamat siang. Lagi-lagi selamat siang buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan
dan Satgas 725 Bapak Syafiruddin yang setia menunggu kami, ya. Makasih Pak dan Satgas, dan saya hormati Bapak Danki, ya, yang juga selalu setia menunggu kami, ya. Dan yang saya hormati para tokoh agama yang dari Muslim, ya, tokoh agama dari Protestan atau Kristen, tokoh agama dari Katolik, dan juga ada Buddha, ada Hindu. Terima kasih atas kesempatan Bapak-bapak bisa luangkan untuk acara kegiatan peresmian musola di Kampung Naga. Dan saya hormati juga para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan juga yang saya banggakan para pejabat atau pimpinan dari perusahaan yang hadir, yaitu pimpinan dari Korindo, mungkin Reocin atau PT PAL, bersama juga dia dengan karyawannya mungkin yang hadir, dan memang saya lihat juga banyak karyawan yang hadir juga, ya. Terima kasih untuk pimpinan dan para karyawannya, ya, mewakili seluruh karyawan mungkin yang hari ini tidak sempat hadir. Dan yang saya hormati juga para kelompok masyarakat, ya, baik masyarakat dari wilayah Kampung Naga di sini, dan juga mungkin masyarakat dari kampung sebelah, mungkin dari Asiki, ada Camp 19, ya, yang juga bersama-sama hadir bersama kita pada siang hari ini. Dan juga saya hormati juga para mungkin guru-guru pendidik, ya, atau guru-guru PAUD, ya, dan juga para guru-guru pendidik, ya, organisasi apa saja yang berstatus pengajar, ya. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Dan saya banggakan juga, terima kasih juga buat panitia penyelenggara atau panitia persiapan peresmian musola, yaitu musola Maul Ikhlas, ya, Waragi, ya, yang saat ini sebentar kami akan resmikan. Terima kasih karena yang pastinya kegiatan ini berjalan dan bisa terwujud parti kerja keras panitia yang lebih khusus, ya, panitianya persiapan dari Satgas 725 bersama juga dengan mungkin masyarakat yang ada di lingkungan Kampung Naga di sini. Baik, sebagai umat yang beragama, ya, kita selalu terlebih dahulu selalu mengucapkan atau memanjatkan pujian syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dalam satu kegiatan selalu bisa terwujud terlaksana dengan baik itu atas berkat selalu penyertaannya, hingga kegiatan bisa terselesaikan dengan baik. Selanjutnya, selaku pemerintah daerah, dan saya diundang untuk tujuannya untuk meresmikan musola. Saya menyampaikan banyak terima kasih atas undangannya, dan saya sangat bersuka cita yang dalam atas undangan yang beberapa minggu lalu dilayangkan ke saya, dan juga lanjutkan ke pemerintah daerah. Jadi saya mewakili pemerintah daerah juga bersama-sama Pak Bupati, ya, berkoordinasi tentang undangan, dan keputusannya saya yang harus datang untuk meresmikan karena Pak Bupati lagi ada urusan keluar, jadi saya yang bersedia. Jadi sekali lagi terima kasih banyak
atas undangannya. Dan tentunya sebagai pemerintah daerah sangat senang ya, dengan terbangunnya rumah ibadah yang boleh dikata adalah inisiatif ya, inisiatif kerjasama kelompok ya, kelompok agama khususnya lebih dalam hal khusus ya, kelompok agama yang ada di Kampung Naga ini. Tentunya ini adalah suatu kerjasama, ada kolaborasi ya, pemikiran, ide-ide hingga bisa terbangun bangunan musola yang sangat bagus, dan saat ini sudah rampung untuk bisa diresmikan. Tentunya saya pemerintah berterima kasih banyak karena pembangunan ini bisa terwujud dan bisa jadi lewat donatur-donatur ya, baik dari perusahaan, baik mungkin perorangan, dan sumbangsi juga, yang paling tidak sumbangsi besar yang diberikan oleh Satuan Satgas 725. Tentunya ini suatu kerja nyata, karya nyata yang mana Satgas berperan dalam pembangunan gedung ini yang dipimpin oleh Bapak dan Satgas, Bapak Syafruddin di Batu Danki, dan juga para personilnya, prajuritnya. Tentunya dengan motivasi besar yang diberikan oleh pimpinan Satgas kepada anak buahnya, pada prajurit, itu membuat semangat tekad bagi prajurit hingga bisa bekerja baik ya, bisa menyelesaikan pembangunan musola ini dan telah rampung. Ini tidak gampang ya, hal ini ya jarang-jarang terjadi ya. Kalau saya bisa lihat kehadiran Satgas itu daerah-daerah di seluruh Papua, paling mungkin bikin pagar ya, ada juga ya pekerja bakti sumbang tenaga ya. Ya selama ini lah Bovendigul, khususnya saya bicara Bovendigul, Satgas yang boleh bilang yang dipimpin oleh Pak Syafruddin ini saya angkat jempol ya. Karena apa? Bagus ya, berikan aplaus dulu. Ini kan fakta nyata ya. Kenapa saya harus diangkat jempol? Karena sudah 19 tahun saya, hampir 20 tahun saya ada di Bovendigul ini ya. Pernah di Bovendigul, setelah jadi kabupaten saya sudah hampir 20 tahun ada di sini. Kalau hitung dari kehadiran saya sudah setiap 27 tahun saya di Papua ini. Tapi kali Bovendigul ini sudah hampir 20 tahun. Ya saya melihat dari zaman dulu 2004 sampai sekarang ya, yang paling sering nyata kelihatan. Artinya lebih besar, karya nyatanya lebih besar. Ya, karya nyata. Yang lalu sudah ada juga, bantu sana, bantu sini, membangun. Tapi kalau saya lihat perjalanan musola ini jadi, ya karena inisiatif seseorang sebagai tokoh, ya, inisiatif seseorang tokoh yang saya masih ingat namanya siapa, Pak Subur ya, itu mantan karyawan Korindo, ya, yang sekarang mungkin sudah pensiun. Ya mungkin niatnya mau memberikan karya nyata di keagamaan, mau membangun rumah Tuhan, ya, rumah yang kita puja, ya, Maha Kuasa, ya, tempat kita untuk beribadah, berdoa, ya. Ini inisiatif pribadi dan muncul bekerjasama dengan mungkin tuan-tuan dusun atau punya hak-hak wilayah di sini, dan itu bisa terjadi. Dan ini kerja keras, ide-ide yang bagus sehingga ada saling koordinasi dengan tuan dusun atau tuan-tuan adat di sini hingga diberikan suatu kesempatan apa yang ide Pak Subur pikirkan. Dan akhirnya ada koordinasi dengan Satgas, dan Satgas juga mau membantu sumbangsi tenaga cuma-cuma, ya, luar biasa ini. Kita berikan tepuk tangan, aplaus dulu, ya.
memang susah saya bilang, ya. Tapi kebanyakan ya, namanya TNI Polri punya jiwa-jiwa itu, sumbangsi tenaga tanpa pamrih, nggak tanpa jasa, ya, tanpa dibayar, tapi semangat kerja itu tetap terbangun terus. Dan buktinya kita sekarang lihat sudah berdiri kokoh, bangunan yang bagus, ya. Ya mudah-mudahan apa yang saat ini ada, mungkin ke depan para satgas yang lain yang akan menyusul, mungkin bisa membuat karya yang lain yang juga bisa jadi nyata, ya, membantu masyarakat yang ada di sini untuk bisa beribadah. Mungkin kalau dulu mungkin beribadahnya mungkin ke Asikika atau Camp 19, tapi kali ini untuk masyarakat Kampung Naga yang beragama Muslim sudah mudah dan gampang karena sudah dekat, ya. Ya mudah-mudahan harapan saya sebagai pemerintah, kehadiran musola ini menjadi suatu bangunan yang menampilkan rasa persaudaraan, ya, menampilkan rasa persaudaraan yang saya maksud. Kemudian setelah digunakan sebentar diresmikan, ya, bisa memberikan suatu dampak atau pengaruh, ya, di lingkungan ini, yaitu bagaimana memunculkan ide-ide yang baik, ya. Nantinya para mungkin ustadz atau guru agama, ya, mungkin setelah digunakan gedung ini untuk ibadah, memberikan pemikiran yang baik, ya, memunculkan ide-ide yang baik agar kehadiran musola ini memberikan sukacita juga untuk masyarakat yang ada di sini, ya, memberikan sukacita untuk masyarakat yang ada di sini, karena di sini pasti, ya, ada Protestan, ada Katolik, mungkin dan lain-lain. Jadi kehadiran umat Muslim yang ada di sini dengan rumah ibadah yang baru, yang paling utama bisa terjalin suatu kerjasama antar umat beragama. Sekali lagi, yang paling utama bisa terjadi kerjasama antar umat beragama, atau yang kita sebut menjunjung tinggi toleransi umat beragama, ya, menjunjung tinggi toleransi umat beragama agar tercipta suatu perkembangan, ya, popularitas manusia di bermacam-macam bentuk agama. Dia bertumbuh sama-sama, berjalan sama-sama, dan membangun suatu keberadaban, yaitu suasana yang aman, kondusif, ya. Dan harapan saya juga mudah-mudahan setelah bangunan diresmikan, mungkin bisa dipergunakan sebaik-baiknya dan harus dijaga karena sudah dibangun dalam beberapa tahun rencananya, ya. Tadi saya dengar dari panitia perencanaannya dari 2018. Bayangkan sekarang sudah 2023 ini, 5 tahun, ya, 5 tahun mungkin dari perencanaan. Mungkin kalau bangun mungkin mungkin tahun ini saja dibangun, ya. Pada saat ini dibangun mulai tahun kapan ini? Bulan 12 kemarin. Ya? Bulan 12. Nah, bulan 12, ya. Ya, sangat singkat, tapi perencanaannya yang panjang. Ya, memang suatu bangunan yang kokoh, yang nanti bermanfaat, pasti itu membutuhkan perencanaan, ya, pelaksanaan, dan koordinasi yang baik hingga menciptakan bangunan yang kokoh dan kuat. Tentunya manfaatnya pasti baik juga. Jadi nanti harapan saya bangunan ini dijaga agar mungkin bermanfaat untuk generasi ke depan, ya. Dan yang paling inti, rumah ibadah bagaimana bisa, ya, tempat mengajarkan tentang aturan-aturan atau tata krama dalam beribadah dan keimanan, ya. Dan kemudian bisa memunculkan orang-orang yang profesionalis, ya, dalam pengembangan
ya, atau bisa mengikuti perkembangan ekonomi sekarang, dunia sekarang, ya, bisa menunjukkan orang-orang yang nantinya bisa jadi pimpinan-pimpinan di daerah wilayah Jair ini, atau lebih besarnya di wilayah Kabupaten Bovendigul. Jadi sebagai pimpinan daerah, saya dan Pak Bupati Hengki, saya sebagai Bupati, ya, merasa bersuka cita, merasa senang atas, ya, inisiatif dari beberapa kelompok, perorangan kelompok yang sudah punya niat baik hingga bisa membangun suatu rumah ibadah tanpa, boleh bilang, tanpa campur pemerintah. Ya, ini murni saya lihat inisiatif beberapa tokoh dari umat Muslim yang ada di Distrik Jair atau di Kampung Naga sini, yang dia berkoordinasi dengan tuan-tuan adat atau hak-hak wilayah hingga barang ini bisa terwujud. Mungkin izin juga saya tanya, mungkin ketua-tuan tanah adat ada di sini kah? Ada hadir pengurus, ya? Sebagai pemilik tanah adat sini, ya, marga, ya. Nah, terima kasih Pak Alo, ya, bisa berkenan hadir. Nama siapa? Oh, Pak Gabriel. Pak Alo yang ke Asiki, ya. Oh, ke Boven. Terima kasih Pak Gabriel, senantiasa bisa mengikuti kegiatan ini. Ini sungguh luar biasa, ya. Saya terharu juga, ya. Mudah-mudahan apa yang diberikan Bapak kepada masyarakat di sini, lebih khusus masyarakat Muslim, ini bisa menjadi suatu di pemerintah, ya, dan lebih khusus, ya, lebih khusus, mudah-mudahan Tuhan memberkati Bapak sekeluarga, ya, memberikan panjang umur dan memberikan rezeki atas pengorbanan Bapak bisa bekerjasama dengan musola ini hingga bisa terwujud, ya, atas kerelaan Bapak memberikan suatu sumbangsi atau pemberian tempat atau pendirian musola. Untuk itu, ya mungkin saya akhiri dulu sambutan saya. Mungkin dari saya, apabila ada kelebihan kata-kata saya yang kurang bersahabat, ya, atau juga kata-kata yang kurang, ya, dimohon maafkan. Untuk itu selanjutnya mengakhiri sambutan saya menyampaikan banyak terima kasih pada semua yang senantiasa bisa mengikuti kegiatan ini, yang sudah masuk pada tahap pertengahan dan tetap masih setia, dan saya lihat masih semangat ini semua ini, ya. Dan memang saya kasih tahu juga, kalau saya di mana-mana kali ajak datang ke acara diundang, saya siap ini, ya. Saya barusan kemarin dengan Bapak dan Satgas Pak Danki, ya, kemarin sempat kunjungi perbatasan Satgas dengan Pak Danrem, ya, dan semua berjalan lancar. Terkait dengan situasi kondisi tadi Pak dan Satgas bilang, ya, di mata Indonesia, negara kita, daerah Bovendigul ini paling situasi yang aman, nyaman, dan kondusif. Tapi pikir itu, ya, sudah kebersamaan TNI dan Polri yang hadir sini bekerja sama, ada koordinasi yang baik hingga situasi sekarang sangat kondusif. Seperti Bapak bilang, daerah-daerah lain lagi sedikit lagi konflik sedikit, ya. Kalau kita di sini tidak ada, berarti kita nyatakan bahwa kehadiran TNI Polri ini, ya, bersatu padu, ada keterhubungan, ya, yang baik hingga
bisa menciptakan suatu suasana yang kondusif, aman untuk Bovendigul. Ya, terima kasih Pak Satgas dan Satgas, atau mungkin dari Polres ada perwakilannya, atau dari Koramil. Ya, terima kasih Pak atas koordinasi yang baik hingga bisa terwujud situasi kondisi yang aman untuk Kabupaten Bovendigul. Mungkin itu saja. Demikian, terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi. Yang saya hormati Bapak Danyon 725 Purwoagi yang siap setia selalu membantu kami. Yang saya hormati Bapak Danki Pos Modern yang senantiasa setiap saat mendampingi saya di sini. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan Bapak guru dan rekan-rekan yang hadir pada hari ini, rekan-rekan khususnya dari perusahaan Korindo Group yang saya banggakan. Pertama-tama saya akan menyampaikan sedikit kronologisnya. Musola ini direncanakan tadinya memang sudah disampaikan ya, di bulan sebelum Satgas 725 ini masih 410 ada pertemuan beliau-beliaunya. Kebetulan saya tidak berkenan hadir, waktu itu saya sakit. Pertemuan kedua saya hadir. Kemudian dilanjut sampai dengan pembentukan panitia dan eksekusinya. Kita mulai pada bulan akhir Oktober. Alhamdulillah walaupun tersendat-sendat awalnya karena saya bingung. Siapa yang mau kerja? Itu yang pertama. Tapi alhamdulillah berkat Abah Dani Sumarno yang datang mungkin menemui Bapak Danki di Modern, akhirnya Pak Danki dengan anggotanya tiba. Dan dari situlah mulai terjalin hubungan baik yang tidak pernah saya lupakan. Sampai kapanpun. Mungkin sampai akhir hayat saya. Karena baru satu kesatuan ini yang saya lihat memang sangat-sangat dekat dengan kita, masyarakat. Jadi bukan saja umat muslim. Saya rasa ketika umat lain pun meminta bantuan, responnya sangat positif. Itu ya. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Danpos Bastok yang juga mensupport kami. Bapak Danpos 5330 yang selalu mendukung. Dari mulai anggotanya yang dikirim kemari untuk membantu menyelesaikan rumah ibadah kami Musola Al-Ikhlas ini. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga untuk saya, untuk perusahaan PT Inocin Abadi, PT Tunasawa Erma yang mensupport kita. Kenapa demikian? Tanpa bantuan beliau, saya rasa musola ini sulit untuk diwujudkan. Kita perlu bahan ada. Kita perlu transportasi siap. Itu saya sangat bangga, saya sangat bersyukur. Memang saya juga mantan dari Korindo Group. Saya berada di Papua ini lewat Korindo Group tahun 1994. Saya tiba di Asiki. Jadi saya sangat bangga. Terlebih lagi dengan Danyon. Mengapa demikian? Kita masyarakat berpikir, kubah dari mana? Mimbar dari mana? Danki menyampaikan kepada saya, itu beliau, Komandan
menyiapkan semuanya yang diameternya berapa. Masya Allah. Itulah sesuatu yang sangat luar biasa untuk kami, khususnya umat muslim yang ada di Kampung Naga ini. Sangat-sangat bersyukur belum ada satgas yang seperti Batalion 725 Wurwagi ini. Semenjak kami ada di sini tahun 1994 sampai hari ini baru ada satu batalion. Mudah-mudahan ke depannya ada batalion-batalion yang menyusul seperti Batalion 725 ini. Itu yang kami harapkan. Dan saya juga berterima kasih yang sangat-sangat besar sekali untuk Bapak Wakil Bupati karena berkenan hadir di tempat yang sangat sederhana ini. Mengapa demikian? Beliau jauh-jauh, kita tahu sendiri beliau padat jadwalnya, tapi beliau sempatkan hadir. Itulah kebanggaan kami sebagai warga masyarakat Bovendigul pada Wakil Bupati yang sekarang ini. Biasanya izin dan staf, izin dan staf. Itu. Tapi sekarang beliau berkenan hadir. Terima kasih Bapak Wakil Bupati. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang bapak-bapak, saudara-saudara bantu untuk berdirinya musola ini, Tuhan atau Allah yang akan membalasnya. Dan mudah-mudahan untuk Satgas 725 ditempatkan di mana saja, di mana saja, datang lengkap sampai dengan kembali. Itu doa kami. Mudah-mudahan Allah mendengar doa kita dan Satgas 725 selalu eksis. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya saatnya kita beralih untuk peresmian musola. Kepada seluruh tamu undangan, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka pada hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Mei tahun 2023, saya selaku Wakil Bupati dengan ini meresmikan gedung ibadah musola yang bernama Al-Ikhlas Boragi. Jadi gedung musola Al-Ikhlas Boragi. Dan semoga peresmian ini bisa diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa dan kemudian bisa berguna untuk masyarakat muslim yang ada di Kampung Naga ini untuk dari sekarang dan seterusnya. Demikian, terima kasih. Amin.
pembacaan doa. Acara selanjutnya pembacaan doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati hadirin tamu undangan dan juga warga Kampung Naga yang Maha Kuasa. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang telah kita laksanakan terutama yang bagi li jalli wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil masyayikhina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa indal hisab. Allahumma di sultanil azim wa dil manil qadim wa dil wajhil karim wa lijil kalimatit tammah wa da'watil mustajabah anil qadri wan nadir wa wajin wa syayatin wa dhikra yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa ala dhikril alam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sesuatu mungkin untuk bisa digunakan untuk berobat, ya. Yang sakit-sakit siapa saja, mungkin dari mana pendatang, anak-anak ya, atau apa ya, orang asli ya Papua yang ada di sini ya. Sebentar bisa masuk ke maju ke depan, selesai kita makan ya. Ya, oke itu aja mungkin. Oh ya, ada satu lagi, saya mau bertanya, di sini ada rumah ibadah enggak ya? Protestan kah? Ada berapa? Protestan ada berapa? Satu. Di mana ini? Di atas. Namanya apa ini? Gereja apa? Immanuel. Kalau Katoliknya ada tidak? Ada. Oh sebelahnya. Oh baik. Ya. Mungkin saya sama-sama dengan tadi anak-anak mungkin saya memberi ya kayak derma begitu ya, derma untuk gereja ya. Karena kita juga memberikan derma buat pembangunan apa? Musola ini, hal ikhlas ini ya. Supaya wujud peduli ya. Dan tetap kita juga lakukan untuk kebersamaan yang lain-lain ya. Baru memang ini kebetulan. Kami ini boleh kata ini kebetulan saya datang ya. Jadi apa yang ada sedikit itu dari pihak pemerintah memberikan suatu partisipasi walaupun kecil, tapi saya pikir itu bermanfaat untuk kebesaran atau untuk kebutuhan yang lain dalam rumah ibadah. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi saat ini di penghujung kegiatan kita peresmian musola, saya sebagai wakil bupati akan memberikan suatu partisipasi yang boleh dikata partisipasi ini spontanitas saja, kebetulan ya. Karena saya diundang meresmikan ini, ya saya meninggalkan suatu cenderamata walaupun sedikit, tapi mudah-mudahan itu bisa digunakan sebaik-baiknya oleh pengurus musola yang ada di Kampung Naga ini. Dan juga selain itu juga kebetulan di sini ada rumah ibadah Katolik maupun Protestan, ya. Jadi saya juga meninggalkan juga sedikit cenderamata
walaupun kecil, ya, itu bisa bermanfaat mungkin untuk pembenahan kebersihan, beli alat kebersihan, ya, atau mungkin ada perbaikan sedikit, ya, bisa. Dan juga yang terakhir, mungkin uang sedikit juga partisipasi buat tuan tanah atau hak wilayah, ya, sebagai rasa syukur saya sebagai pimpinan daerah yang mana Bapak sudah memberikan secara juga cuma-cuma, ataupun ada kesempatan lainnya. Tapi bagian ini yang kita apresiasi sebagai pimpinan daerah bahwa toleransi, ya, umat beragama yang ada di wilayah Jair ini, khususnya Kampung Naga ini terwujud baik, berjalan baik, karena bisa saling memenuhi kebutuhan, ya, kekurangan. Makasih ya Pak Elema atau Tuan Dusun. Jadi mungkin yang pertama untuk ke masjid, ini karena yang saya bilang tadi cuma spontanitas, kebetulan ya saya, ya, pemerintah yang memberikan sedikit bantuan untuk kelanjutan yang kurang-kurang, dan juga ya bisa digunakan untuk kebutuhan lah untuk masjid, entah melanjutkan pembangunan atau mungkin sumbangan ke siapa-siapa warga yang mungkin sakit ke itu silakan digunakan, ya. Jadi kami memberi bantuan 5 juta buat Bapak Subur sebagai pengelola, dan kepada yang ini yang dari gereja Katolik dan juga Protestan, ya, kita membagi-bagi uang itu, akhirnya kita bagi-bagi 2 juta setengah. Itu Katolik 2 juta setengah, dan untuk Protestan 2 juta setengah. Tapi memang nilai kecil, ya. Tapi itu bagian dari wujud, ya, kebersamaan, ya. Wujud dari peduli. Bisa gunakan mungkin untuk kebersihan, ya. Sumbangsi yang diberikan kepada masyarakat, ya, Muslim yang ada di Kampung Naga ini. Itu saya menyampaikan banyak terima kasih atas partisipasinya. Demikian. Mungkin saya langsung masuk penyerahan aja, ya. Ini ya? Ya. Oh, begini. Izin tahan Bapak. Oke. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Ini penyusun ya. Oke, izin. 1, 2. 1, 2, 3. Izin. 1, 2, 3. Mungkin kalau tahun ini sudah, tapi kalau ada pendanaan baik itu bisa selesai. Ini kan kalian tinggal PL